itu harus di accept dulu. Oke. Jadi apa itu namanya adminnya baru add apa itu namanya teman-teman baru mereka biasa masuk. Baik, kalau gitu kita mulai aja ya. Apakah suara saya terdengar jelas di teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah. Jelas. Mantap. PPT-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh, ya, kita mulai aja ya. Pak. Sudah, Pak. Hari ini kita akan diskusi terkait tuna onboard handling. Jadi kita akan diskusi terkait dengan bagaimana sih penangkapan tuna di atas, penanganan tuna di atas kapal. Nah, pertama-tama Semen harus tahu apa itu namanya tuna itu sebenarnya seperti apa. Jadi yang kita diskusikan ini adalah tuna yang akan dibuat untuk sushi dan sashimi. Nah, gampangnya gini, kalau teman-teman yang belum tahu apa sih itu sushi, apa sih itu sashimi, nih gampangnya. Jadi sashimi itu daging ikan itu mentah diiris tipis-tipis terus itu dicelup pakai kecap asin, terus ada yang hijau-hijau namanya wasabi. Nah, teman-teman kalau nggak pernah makan itu tak ceritani aja ya. Jujur aja saya nggak doyan karena bagi saya itu makanan kucing, mana itu. Tapi kalau sampean apa itu namanya doyan juga nggak apa-apa, karena prefer itu aja ya. Kalau sampean pengen tahu rasanya wasabi yang hijau-hijau itu, gambarannya gini aja. Sampean punya balsam geliga, lah itu sampean apa itu jilat itu. Ya kayak ngono, mirip-mirip kayak gitu rasanya wasabi itu. Jadi itu sesuatu yang aneh yang ditambahkan ke sashimi ataupun sushi. Nah, sashimi itu kan irisan daging ikan dan lain-lainnya itu kan, udang juga yang tipis terus nanti dicelup. Nah, kalau sushi itu ya yang kayak gini tuh, gampangannya apa ya sushi itu? Sushi itu sejenis lemper, gampangannya gitu. Jadi sejenis lemper, tapi bedanya adalah ini dagingnya mentah semua. Sama kalau lihat gambarnya itu mentah semua. Jadi itu mulai ikan terbang, terus ikan kod dan lain-lain, telurnya juga itu dikasih kayak gitu. Nah itu cuma varian-variannya aja. Kalau sama doyan ya alhamdulillah, kadang juga nggak apa-apa, itu juga normal kok. Jadi karena ini biasanya makannya juga cuma apa, bayangkan aja daging mentah ditelup pakai apa, kecap asin terus langsung dimakan. Baik apa enggak begitu Bu? Saya juga nggak ngerti. Nanti kita apa itu namanya kita bahas selanjutnya di bab selanjutnya, oke? Terkait dengan food safety. Nah, ini adalah jadi tuna itu kita akan apa itu namanya highlight di sini tuna, karena di sini kalau saya lihat itu kalau yang paling kiri, yang paling bawah kiri itu adalah daging tuna, yang tengah itu adalah daging ikan wolfish, terus yang tengah itu yang orange itu ikan salmon, terus yang apa itu namanya yang agak pink itu juga tuna tapi jenis tunanya beda. Terus yang paling kanan itu ada udang, terus yang atas mulai dari kanan ke kiri, yang kanan itu adalah telurnya ikan terbang, terus sebelahnya yang orange-orange itu ada yang bungkusnya itu adalah apa sih jenisnya? Kembali ya. Itu yang apa itu namanya itu yang biasa di Indomaret yang dimakan itu dari rumput laut itu, nori ya. Terus yang sebelahnya itu kan ikan terbang, sebelahnya itu adalah untuk itu si urcin itu bahasa Indonesia nih apa ya? Landak laut, telurnya landak laut itu. Sebelahnya itu hampir sama putihnya. Kalau yang itu biasanya ikannya jenis-jenis seabass. Terus yang paling kiri sendiri, nah ini yang agak matang. Itu biasanya yang coklat itu terditorch itu jenisnya unagi. Unagi itu kayak belut lah gampangannya gitu. Oke. Nah, kita highlight yang di sini adalah terkait dengan tuna. Sashimi grade tuna itu adalah premium grade A. Nah, yang dipakai itu adalah yellowfin, big eye, dan albacore biasanya. Yang paling mahal itu otomatis bluefin tuna.
Bluefin tuna itu yang paling dicari. Jadi tuna ini gambarnya ini gini mas, Mbak, kalau sampean nggak ngerti. Apa itu nelayan itu nangkap tuna itu biasanya dihargai sekitar 2,5 juta per ekor sampai 5 juta. Terus mahal. Dari situ nanti dibekukan kirim ke Jepang. Kalau nggak salah sekarang harga per ekornya itu paling nggak kisaran 25 sampai 37 juta sampai Jepang. Di Jepang nanti akan apa itu namanya dilelang sistemnya. Paling tinggi harga tuna itu yang tembus itu di tahun 2013 ya, itu sekitar hampir 600 juta, 500 berapa juta gitu. Itu panjangnya cuma 2,4 meter. Tuh, tuna yang harganya hampir 600 juta. Oke. Nah, perlu Anda ketahui, fishing gear apa yang cocok untuk nangkap tuna? Jadi ada dua macam. Kalau yang sama lihat ini namanya long line. Jadi ada apa itu namanya pancing, panjang itu, terus nanti seperti itu. Terus yang kedua ini namanya tonda, kapalnya jalan nanti tuna itu hewan apa itu namanya jenis ikan pelagis dan dia tipenya mengejar mangsa. Karena mangsanya itu apa jalan maka dia akan tertarik dan dia akan mengejar mangsanya. Nah ini namanya tonda. Jadi fishing gear-nya yang atas itu adalah long line, yang di bawah namanya tonda. Ini salah ini, bukan apa itu namanya long line fishing gear tapi namanya tonda. Ini salah ketik aja. Tonda. Oke, mumpung di sini tak benerin itu. Oh, bener sih. Sorry, yang ini yang salah. Oke, yes. Nah, sekarang kita bahas terkait penggunaan alat decknya. Jadi di atas kapal tuna itu yang penting adalah satu sarung tangan, dua dek kapal harus berlapis karet. Yang ketiga ada alat untuk mematikan ikan, ada tongkat pemukul, ada paku, terus ada monofilamen nilon, terus ada pisau tajam untuk gutting dan breeding. Terakhir adalah sikat yang kaku untuk membersihkan insang tuna. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tuna kalau misalnya dijual di Jepang itu premium grade A, bukan grade A aja, tapi premium grade A. Jadi kalau ada apa itu namanya misalnya tuna, itu kalau kena benturan gini aja, maka dia cepat busuk, gampangannya gitu. Dia akan turun jadi premium grade A, jadi grade A. Karena itu dek kapal itu berlapis karet, karena tuna biasanya yang diangkat ke atas kapal itu masih hidup ini. Biasanya mereka pakai ini untuk ngejar premium grade A dengan harga yang tinggi. Karena itulah apa itu namanya dek kapalnya dikasih bahan berlapis karet untuk menghindari benturan. Nah, gampangnya ini gini logikanya. Ada dua buah apel. Apel yang pertama dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Yang apel kedua nggak dijatuhkan. Taruh aja dua-duanya itu, yang satunya habis dijatuhkan, yang A, yang B nggak dijatuhkan, taruh di atas meja. Biarkan 1 hari aja. Nanti yang dijatuhkan itu bekasnya apa jatuh, itu akan ada gosong hitam. Nah, yang nggak jatuh itu tetap apa itu mulus dalam 1 hari. Nah, itu juga berlaku pada tuna. Gampangannya itu juga berlaku pada Anda. Misalnya ini, sampean apa itu jenenge berkelahi lah, khususnya yang laki-laki. Terus tonjok-tonjok Anda, salah apa kalau kena tonjok, misalnya kena sini, itu bengep apa itu agak gosong. Nah itu sama itu. Karena itulah kalau misalnya itu turun kualitasnya, sama gitu. Terus sarung tangan itu seperti apa? Sarung tangan itu dipakai biar nggak slippery yang pertama. Slippery itu licin karena ikan tuna itu nggak bersisik, jadi itu licin. Karena itulah biasanya terus ada juga agak ketebel, ada bahan kapasnya. Karena apa? Untuk handling, bayangkan aja nanti kita bahas itu. Kenapa kok harus tebel? Oke, yang lain-lainnya kita bahas nanti. Nah, teknik gaffing. Apa sih teknik gaffing itu? Gaffing itu adalah mengait ikan. Jadi ganco itu modelnya gini, kalau itu loh orang yang mau kuli panggul padi, kuli panggul beras yang ada di mana itu namanya di pasar, itu biasanya mau ngangkatkan ke temannya dari truk itu ada kayak alat kayak itu kayak cantolan, nah itu namanya ganco. Nah, aturan untuk mengganco itu dilarang pada tubuh, tenggorokan dan hatinya. Yang boleh diganco itu jadi misalnya tuna itu mau diangkat dinaikkan ke atas kapal. Jadi tujuan ganco itu adalah membantu menaikkan tuna ke atas kapal.
Nah, ganconya itu apa itu namanya dicantolkan jadi dimasukkan kan kalau misalnya kena pancing itu kan mangap tunanya. Nah itu ketika mangap dimasukkan ganjongnya apa itu namanya dicantolkan di sebelah kanan sama kirinya, perkulum kanan sama kiri. Tapi nggak boleh pada tubuh, tenggorokan sama hati. Nah, terus ketika ngangkat ke atas kapal itu juga ada apa itu namanya salah satu cara bahwa ikan tuna itu ujung ekornya itu diikat pakai tali. Kenapa? Karena apa itu namanya ikan tuna itu gede, jadi itu harus diikat. Nah, alasan kenapa nggak pada tubuh ya tadi nanti kalau diganjel pada badan itu robek terus nanti mutunya turun. Jadi tuna itu kalau mutunya turun, harga turun setengahnya. Bayang noy, sama kirim tuna biasanya 35 juta, separuhnya cuma 7. Namanya seperti itu, oke? Nah, itu nggak boleh. Ketenggorokan sama hati. Nah, kalau tenggorokan kenapa? Di tenggorokan atau kerongkongan ikan tuna itu dekat dengan hati. Kenapa hati kok nggak boleh kena? Karena hati itu dekat dengan limpa. Limpa sama hati itu mempunyai full enzim lipase namanya. Jadi enzim untuk apa memecah lipase itu lipid artinya lemak. Jadi kalau itu pecah maka apa itu namanya tubuhnya cepat terurai, makanya gitu. Sehingga apa itu namanya grade-nya akan turun, lebih cepat turun. Karena itulah ganjo itu harus hati-hati. Nah, kalau ikan tuna sudah diangkat ke atas kapal, maka didaratkan di permukaan yang lembut tadi untuk menyegah memar. Terakhir adalah sirip pektoral itu dilipat ke belakang. Pektoral itu belakangnya operculum itu ya. Saya harap sampai apa itu nanti paham ini karena saya percaya sampai sudah lulus biologi. Kalau teman masih bingung bayangannya karena hitungannya besar apa. Cara gancunya di sebelah kiri yang digantung bagian operculum itu. Nggak boleh di throat atau heart, kerongkongan atau itu. Kalau yang kedua bahkan apa gancu kedua. Karena besar ini, jadi combok bayangno tuna itu kayak pernah apa ngakuinnya tuna, salah ngakuinnya tuna, skipjack ngakuinnya tuna. Jadi tuna yang dimaksud itu yang sekian ini. Untuk pasar internasional minimal itu adalah yang diambil itu sekitar 50 up ya. Jadi 50 kg. Karena tuna dibilang sekian, kalau nggak ada tali, sebenarnya tali yang tadi itu digunakan untuk mencegah tuna itu menggelepar karena ini masih hidup. Nah, sama lihat aja orangnya banyak itu harus diangkat ke atas kapal. Nah itu kalau misalnya itunya masih hidup gede nih sak bodoh, itu sama kena apa itu namanya kena hantaman ekor, sama akan nyemplung jatuh terjun bebas ke laut itu. Makanya itu ujung ekornya biasanya di tali biar enggak apa itu namanya gelepar-gelepar. Satu menghindari apa itu namanya benturan dengan dek kapal, dua menghindari benturan dengan Anda. Kalau sampean kena apa ekor tuna, maka sampean akan langsung masuk ke laut itu, game over itu. Makanya itu eh, di sini ditekankan untuk ganjonya harus benar, terus ada tambahan alat safety-nya yaitu tali pada ekor sama itu sirip-siripnya untuk bantu naik ke atas, namanya gitu ya. Nah, sekarang kita bahas metode killing. Jadi, karena kemarin kan kita sudah sudah belajar dengan Pak Eko bahwa pasca panen itu ketika tuna itu naik ke atas dek kapal, yang pertama adalah harus cepat dimatikan, atau yang kedua kalau apa dari penangkapan harus cepat dimatikan. Kalau dari budidaya maka dia harus dikuasakan. Harusnya sampean sudah belajar ini kan di UTS kemarin. Nah, ini metode untuk mematikan tuna. Kita ada 3 pilihan. Karena itu tadi ada satu harus apa itu ini milih aja. Tapi biasanya ada 2 di atas apa itu kapal itu untuk Anda milih. Satu metode namanya stunning. Stunning itu dipukul. Jadi kayak ada palu dipukul pas kepala tengahnya ini. Langsung mati gampangannya gitu.
Ada yang cara kedua, namanya spike. Jadi kayak apa gue jenis Van Helsing memburu apa itu namanya vampir itu. Jadi ada paku sama palu. Paku di sebelah sini. Nanti untuk sudut 45 derajat sampai lain-lainnya, terus sampai dia kejang terus sampai gak bergerak. Nah ini aplikasinya. Jadi bagian ini apa itu namanya forehead. Forehead itu apa sih bahasa Indonesia? Forehead itu batuk lah, aku nggak ngerti atau apa itu namanya bahasa Indonesia apa ini sebelah sini nih, kening lah nggak salah. Nah itu di ikan tuna memang dirancang dia di bagian otak hanya dikasih semacam bukan tulang keras tapi tulang rawan, jadi itu mudah dipukul mudah mati. Jadi karena itulah pada di antara mata itu ada bagian yang agak apa itu namanya empuk lah gampangannya, kayak tulang hidung Anda. Nah itu kalau dipukul tuh langsung kena otaknya langsung mati. Terus cara kedua ya ini tadi di apa itu namanya dikasih paku gambarnya kayak obeng gitu, terus dipukulkan tuh langsung ditancapkan gitu. Itu yang cara kedua. Sekarang cara yang ketiga, monofilament nilon. Monofilament nilon itu monofilamen tuh gambarannya kayak itu. Senar gitar kan ada yang dari senar, ada yang string, ada yang dari itu apa itu namanya nilon itu, yang apa itu namanya itu loh kayak apa itu namanya senar itu, senar yang dari nilon itu ya. Nah kita pakai yang senar dari khususnya yang bass. Nah yang bass itu kan agak gede itu. Nah itu gambarannya monofilamen nilon tuh modelnya kayak gitu. Nah, terus gimana caranya? Bagian yang tadi itu dipotong pakai pisau yang tajam. Salah satu fungsi pisau tajam disediakan di atas kapal adalah untuk metode ini. Metode ini, jadi bagian kepala tadi, forehead-nya tadi, keningnya ikanin tadi kan mudah untuk dilubangi. Itu dilubangi, terus senar gitarnya itu dimasukkan untuk merusak apa itu namanya, merusak otak sampai tembus ke sumsum tulang belakang. Sama lihat gambar yang di bawah yang ke gambar berapa itu? Gambar 10 itu dimasukkan terus. Kadang-kadang saya kalau jelaskan ini di kelas katanya, wah kok kayak ngeri banget. Tapi ini lebih apa itu namanya hewani. Jadi ini lebih berperi kehewanan ini daripada sampean mematikan tuna pakai raket nyamuk, itu malah gak masuk akal itu tenanan. Jadi ini lebih cepat matinya. Memang yang paling dipakai itu bukan stunning, tapi di antara dua. Yang ini monofilament nilon sama apa itu namanya yang ini, apa itu namanya spike ini. Jadi dua ini yang biasa dipakai di atas kapal. Stunning juga dipakai, tapi menurut Anda kan gampang, tapi aslinya ikut sulit di atas kapal untuk melakukan stunning. Nah, sekarang metode breeding. Jadi, breeding itu disarankan pada hewan terestrial dan juga hewan laut. Breeding itu artinya mengeluarkan darahnya. Kalau tadi metode mematikan ikan kita kenal ada 3, maka breeding kita ada 2 pilihan. Apa aja? Yang pertama, di belakangnya siri pektoral itu ada yang namanya garis lineal lateralis. Lineal lateralis itu sampean mesti bilangnya apa itu, ditanyai apa itu lineal lateralis, garis Pak, gak ngono juga. Apa itu lineal lateralis? Lineal lateralis itu adalah organ sensori. Kalau manusia punya panca indera, jadi ada apa itu namanya, ada mulut, ada hidung, ada apa itu namanya kulit dan macam-macamnya. Kalau ikan punya yang namanya lineal lateralis untuk mendeteksi getaran dan tekanan. Nah, lineal lateralis karena sebagai indera, maka dia dikelilingi oleh pembuluh darah arteri, sehingga ketika sampai membuat sayatan di belakang sirip pektoral sedalam 2 sampai 5 cm, panjangnya 5 sampai 10 cm, maka darah itu akan keluar. Terus yang kedua, cara yang kedua itu adalah apa itu namanya, di bawahnya apa itu namanya operculum ada namanya gill collar. Jadi itu disayat gitu aja kayak yang gambar di gambar 14 yang di bawah, itu disayat terus itu akan mengeluarkan darah. Nah,
perlu Anda ketahui bahwa darah itu yang di Jill Collar itu harus tetap cepat dibasuh. Karena apa? Karena kalau nggak dibasuh maka darahnya akan menggumpal di situ, beda dengan yang di linea lateralis. Karena apa? Yang pada Jill Collar itu jenis pembuluh darahnya termasuk jenis yang vena. Kalau yang di situ adalah arteri, jadi tekanan darahnya lebih rendah yang di vena daripada arteri. Nah, karena itulah yang arteri nggak terlalu perlu dikasih air. Makanya gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita bahas terkait dengan metode gancu, cara menaikkan ikan tuna ke atas kapal. Terus kita bahas ada 3 macam pilihan untuk membunuh ikan tuna. Terus yang ketiga adalah ada 2 macam pilihan untuk bleeding ikan tuna. Bleeding itu mengeluarkan darah ikan tuna. Karena apa? Ya tadi darah itu tempatnya kuman dan bakteri, sehingga ketika darahnya dikeluarkan itu lebih baik daripada kandungan darahnya tetap stay di situ. Oke? Nah, kita akan bahas terkait gutting. Oke. Gut itu artinya saluran pencernaan. Gutting itu pada awalnya itu memang jadi kalau jadi gutting itu gut itu artinya saluran pencernaan. Jadi gut itu artinya saluran pencernaan. Nah, gutting itu sudah dimodifikasi untuk tuna. Kalau yang sorry. Sorry. Oke, kita bahas terkait gutting. Gutting itu menghilangkan saluran pencernaan. Tapi pada tuna, gutting itu sudah dimodifikasi. Akhirnya gutting itu sudah berubah fungsinya. Karena itulah kata-kata gutting itu diubah menjadi eviscerate sekarang. Jadi bentukan ikan gutting sama eviscerate itu biasanya beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi gutting biasanya dipakai untuk tuna, tapi eviscerate itu biasanya untuk ikan-ikan lain. Untuk mengeluarkan saluran pencernaan kita biasanya namanya eviscerate. Gutting khusus pada tuna sekarang. Nah, gutting itu tujuannya apa? Satu, untuk mengurangi kontaminasi bakteri, aktivitas enzim, dan menghemat tempat. Langkahnya seperti apa? Yang pertama itu adalah Bapak izin, PPT-nya belum kelihatan, Pak. Sorry. Lihat. Makasih sudah diingatkan. Oke, sudah kan ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita akan bahas terkait dengan gutting. Gutting itu jadi ada cara antara noob sama noob sama expert itu bedanya di sini gutting itu. Jadi kalau dulu itu PHP itu ada praktikumnya, sekarang dihilangkan. Oke. Tapi akhirnya sekarang banyak alumni yang protes karena ternyata PHP itu lebih baik ada praktikumnya daripada nggak ada. Sama gini lah. Karena nanti kalau sampai keluar dari FPIK, sampai kerja di pembekuan dan lain-lainnya, maka sampai harus paham ini. Noob itu biasanya untuk mengeluarkan saluran pencernaan itu dari sirip ventral, sirip ventral itu bawahnya pektoral itu di sayap sampai anus digaspol itu, sampai anusnya hancur itu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Kita menghindari kontaminasi sehingga kalau bisa ususnya nggak tercerai berai. Sehingga apa caranya? Jadi Anda membuat sayatan, ya kan?
Tapi jangan sampai organ dalamnya kayak ususnya itu keputus. Itu sama aja bohong. Jadi di saya tuh gambar 15 terus lalu dilanjutkan gambar yang ke 16. Nah, gambar 16 itu adalah mengeluarkan saluran pencernaannya. Setelah itu keluar, terus itu dibuat lingkaran sehingga anusnya itu nggak samain gaspol itu, mulai dari awal bawahnya sini ventral sampai anus di gaspol, bubar itu akhirnya, ya kan? Nah, itu adalah cara yang benar. Terus yang nomor 2 itu membersihkan bagian apa itu namanya membersihkan bagian jil itu insang. Caranya gimana? Karena ikannya gede, maka samain buka operkulumnya. Buka operkulumnya pakai pisau yang tajam tadi, dipotong pada jil archnya, yang atas sama bawah. Setelah itu diambil, gampangannya gitu aja. Jil arch. Nah, setelah apa itu namanya bersih, maka sampean akan pakai apa itu sikat yang tadi, sikat yang di awal tadi itu dipakai sekarang. Nah, sikat itu fungsinya untuk apa? Sikat itu jadi untuk membersihkan sisa-sisa darah bleeding sama sisa-sisa jil filamen. Biasanya jil filamen yang paling gampang rontok. Misalnya sampean pegang itu di bagian jil itu insang, maka yang paling gampang rontok itu jil filamennya. Nah, itu untuk membersihkan itu. Nah, itu caranya pakai sikat itu tadi. Perlu Anda ketahui, sikatnya itu khusus. Aja mbok pikir bahwa sikatnya itu kayak sikat itu. Samain apa jenenge cuci baju tuh mbok kosok gawe sikat itu loh. Yang sikat kayu terus ada anu nih. Bubar ini badan tuna ini. Beneran itu. Karena itulah sikatnya itu gampangnya gini tuh. Bayangkan aja itu modelnya kayak sikat giginya anak bayi itu. Jadi ujungnya itu lembut dari kayak silikon. Bahannya jenis-jenis silikon. Jadi itu memang lembut khusus untuk tuna. Nggak usah tanya harganya. Saya tahun 2013 saya pernah ketika saya ada kesempatan ke Singapura itu saya mau beli ini. Ternyata ini harganya waktu itu sekitar 3 juta. Itu satu set. Nah, ini mahal banget karena memang yes untuk apa itu namanya high class tuna lah. Nggak semua armada kapal tuna punya ini. Oke. Sudah untuk yang ini, man. Nah, karena tujuannya ini kan kontaminasi sudah membersihkan dan kontaminasi ini sudah dihilangkan. Sekarang yang nomor 2, merapikan tuna. Sudah saya bilang bahwa tuna tadi itu nggak boleh. Jadi kenapa kok habis diangkat ke atas kapal kok sirip pektoralnya ditutup ke belakang? Karena kalau sirip pektoralnya patah gitu aja, maka tuna itu akan harganya turun separuhnya. Mereka nggak mau itu shark Jepang itu. Padahal yang dimakan bukan sirip pektoralnya, yang dimakan adalah daging tunanya. Nah, tapi tetap itu menjadikan klausul grade. Karena itulah kalau ini tuna itu, nah tapi ada perjanjian internasional. Bayangkan aja tuna ini tadi, ini panjangnya sekitar 2,5 meter. Boxnya sama bisa bayangkan itu, gak mungkin dong boxnya 2,5 apa ngepres 2,5, mestinya lebih biar apa itu namanya sirip kaudalnya itu bisa maksimal. Nah, masalahnya adalah itu sirip apa dorsalnya sama sirip analnya. Sama ngerti kan yang sirip yang belakang itu yang sama yang atas itu kan panjang banget itu. Itu paling enggak itu akan memakan tempat sekitar 1,5 sampai 2,5 meter itu. Ya bayangin masuk ono box 2,5 kali 2,5 terus itu isinya cuma 2 ikan aja. Itu konyol. Akhirnya apa perjanjian internasional khusus untuk tuna itu diperbolehkan tulang penyangganya dorsal sama analnya itu diputus, tapi nggak sampai apa itu namanya siripnya diambil semua nggak, cuma diputus pangkal apa itu supaya bisa ditekuk ke belakang kayak yang gambar di bawah. Terus sirip kaudalnya boleh dipotong atas sama bawahnya. Nah ini untuk merapikan tuna. Gampangannya gini. Okay? Nah, sekarang cara storage-nya gimana di atas kapal? Yang pertama, sama bisa pakai apa itu namanya
es biasa. Nah, es curai itu lebih disarankan daripada slurry ice. Tapi kapal-kapal tuna sekarang yang kapal-kapal gede itu apa itu namanya, itu langsung kayak apa itu namanya, pabrik di atas laut gitu. Nah, tetapi itu jarang banget. Indonesia beberapa aja yang punya, nggak semuanya. Biasanya kalau kapal-kapal kecil mereka membawa box terus dikasih es curai, es serut itu, bukan slurry ice. Kenapa? Slurry ice itu bagus, iya, tetapi dia akan menghancurkan tekstur tuna karena brine itu adalah larutan garam. Ketika itu di apa itu namanya untuk ngerendam tuna, maka rasa dari tuna sama teksturnya akan berbeda. Karena ingat, tuna ini yang difungsikan itu nanti untuk sashimi atau sushi grade tuna. Karena itulah slurry ice tidak disarankan. Nah, ini sudah sampai akhir. Baik teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih, Pak. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja kuliah malam ini. Saya mohon maaf sekali karena apa itu namanya, kita bisanya online. Insya Allah untuk absennya nanti akan saya yang apa itu namanya, saya absenkan besok. Teman nggak usah khawatir. Minggu depan masuk seperti biasa. Tapi kalau ada perubahan nanti akan saya infokan pada ketua kelasnya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau saya ada kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.